Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semuanya nikmat untuk bisa menjalankan puasa pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga senantiasa kita semua diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali dalam rangka sekolah orang tua spesial kajian Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan Ustadz Mujibur Rahman SPD MPD. Pada kesempatan kali ini kita mengusung tema yaitu ruginya jika kita berpuasa Ramadan tapi dosa kita tidak diampuni. Pada materi kali ini akan diuraikan oleh beliau Ustadz Mujibur Rahman SPD MPD. Langsung saja kami persilakan beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wasbana bi ni'mati ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan muba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu sallallahu qiyamah ma ba'du. Wa qala Rasulullah sallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tentu menjadi hal yang sangat membahagiakan ketika kita menyadari sebagaimana Rasul sampaikan dalam satu hadis, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk dijadikan oleh Allah menjadi hambanya yang baik, kemudian kata Rasul yufaqihu fiddin, bahwa dia akan dimudahkan oleh Allah untuk memahami agamanya. Artinya jamaah rahimakumullah, tentu ketika Bapak Ibu kemudian searching di dunia maya terus menemukan channel ini, itu menjadi sebuah takdir yang memang Allah pertemukan forum ini, yang paling tidak sebagaimana sabda Rasul, Allah menakdirkan kita untuk dijadikan hambanya yang baik, karena memang kemudian Allah fasilitasi kita untuk memahami agama kita. Sehingga dari situ sebetulnya poin pertama Bapak jamaah Allah, bahwa dalam forum apapun ketika kemudian bisa kita arahkan untuk menguatkan keberagamaan kita, maka sesungguhnya itu menjadi bagian dari takdir Allah yang merupakan takdir baik atau buruk? Baik tentunya, karena semakin tadi dalam hadisnya yufaqihu fiddin, bahwa Allah akan memudahkan kita untuk memahami agama kita, termasuk di dalam channel ini, di dalam link ini, atau mungkin nggak sengaja. Ya tentu semuanya ketidaksengajaan di mata kita, tapi di mata Allah sebuah takdir yang patut kita syukuri. Yang tidak kita harapkan adalah ketika kita termudahkan oleh Allah untuk hal yang tidak baik. Begitu. Salawat dan salam dengan kita Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suasana suri teladan kita semuanya, di mana beliau mengingatkan dari awal terkait bagaimana Allah mewajibkan kita puasa, bahkan iming-iming dari Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma, saya kira ini hadisnya sangat terkenal sekali ya. Tahu terjemahannya? Dari SD. Oh, dari SD malah, subhanallah. Berarti SD-nya hebat itu. SD-nya hebat, gurunya. Kan tidak semua SD ngajarin itu juga gitu. Artinya apa? Kurang lebih man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keyakinan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oh, subhanallah. Ini nggak usah pakai tepuk tangan, nggak kedengaran. Nih Bapak sekalian, tadi betapa Rasul mengingatkan kita tentang puasa, gitu, sehingga tetap kita selalu berselawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak sekalian, jamaah rahimakumullah, terkait dengan materi sebelumnya, tadi di dalam mukadimah
kita sampaikan bahwa ketika Allah menghendaki kita untuk baik, akan dimudahkan kita untuk memahami agama kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, suatu saat Rasulullah itu kedatangan seorang lelaki, dia berpakaian sadidu sawabis siap. Apa artinya? Putih bersih gitu. Oh, putih bersih apanya? Siap, bajunya putih bersih. Tapi kalau sahabat kita ini tidak putih bersih, tapi hitam. Kostumnya. Berarti ini sadidu sawadi siap. Iya, putih kan bayat ya. Ini sadidu bayat siap, wasadidu sawadi sa'ri. Gitu. Nah ini sadidu sawadi siap. Jadi Rasulullah kedatangan seorang lelaki berpakaian sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Yang inti dari hadis itu mestinya jamaah rumah sering mendengarkan bahwa ketika hadir kemudian berada di depan Rasulullah, berlutut di depan Rasulullah, menaruh tangannya di kedua para Rasul dan bertanya, mahwal Islam, bertanya apa yang dimaksud dengan Islam. Dijawab oleh Rasul dengan mal mas'ulu bi alam. Bukan, itu yang terakhir. Awalnya. Oh iya. Kan ditanya Islam dijawab dengan apa? Dijawab dengan rukun Islam. Rukun Islam. Yang 5 itu. Setelah dijawab dengan itu, ternyata yang bertanya gimana? Sodakta, dibenarkan gitu. Bertanya tapi membenarkan jawaban gitu kan. Lalu kemudian bertanya lagi, wa mahwal iman, apa itu iman? Dijawab oleh Rasul dengan rukun iman yang 6. Dijawab dengan rukun yang 6, dijawab dengan sodakta, benar ya Rasul. Kemudian tidak cukup sampai itu, lalu terakhir bertanya lagi dengan mahwal ihsan, apa yang dimaksud dengan ihsan? Apa jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh lelaki tersebut? Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaroka. Itu artinya apa itu? Artinya salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa gitu. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Bahkan kalau kamu tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Nah, subhanallah, itulah makna ihsan. Kemudian kalau dalam riwayat itu sih dilanjutkan lagi bertanya tentang apa? Tentang kiamat, kapan terjadi, terus apa tanda-tandanya. Itu tadi yang jawabannya adalah mal mas'ulun laisa bi alam minasail. Oh, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu jawaban Rasulullah, karena Rasul juga nggak tahu kapan terjadinya kiamat. Kita tidak akan membahas itu. Tapi kemudian setelah rampung, lelaki itu pergi, Rasul bertanya pada para sahabat, tahu nggak siapa yang datang, gitu kan? Lalu ternyata mereka tidak tahu, gitu. Lalu jawab Rasul, yang datang adalah Jibril. Ngapain? Mengajarkan. Iya, atakum yu'allimu dinakum. Bahwa malaikat Jibril baru saja datang itu datang ke kita dalam rangka apa? Mengajarkan kepada kita tentang dinakum, agama kalian. Jamaah rahimakumullah bahwa sekalian, jika dikaitkan dengan awal bahwa Allah ketika Allah menghendaki hambanya menjadi baik, akan mudahkan dia memahami agamanya. Konteks agamanya berarti kalau dengan riwayat tadi bahwa agama kita itu yang diajarkan oleh malaikat Jibril, pertama adalah Islam, iman dulu ya, iman, terus Islam dan ihsan. Sehingga bahwa sekarang ketika kita bicara agama ini, ya kita mesti menyangkut iman, mesti bicaranya Islam, bicaranya ihsan. Sekarang kita sedang melakukan puasa. Puasa itu konteksnya berarti ya harus ditinjau dari 3 hal tadi. Dari segi keimanan, dari segi keislaman, dari segi keihsanan. Iya betul. Apa bahasanya? Ya keihsanan. Dari keihsanan. Sebab jangan-jangan Bapak Wassalamualaikum jamaah rahimakumullah, sementara ini kita berpikir ketika berpuasa itu hanya orientasinya puasa secara Islam, artinya secara fikih. Jadi kan dari tiga ranah itu tadi, para ulama kemudian kalau yang Islam berarti ilmu yang membahas tentang iman itu adalah tentang ilmu akidah. Sementara membahas tentang Islam itu adalah masalah ibadah. Terus kemudian kalau yang ihsan adalah akhlak. Jadi antara akidah, ibadah dan akhlak itu harus menjadi satu kesatuan. Kita bicara puasa itu juga ya tidak hanya secara konteks ibadah saja. Kalau secara ibadah itu puasa apa? Puasa syariat. Secara enggak istilah takrif pengertian puasa secara ilmu ibadah gitu, ilmu fikih lah gitu ya. Kalau biasanya ya itu
menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, selesai kan? Iya. Gampang, berapa menit itu? Ya, sekitar kalau di Indonesia mungkin sekitar 12. Bukan. Untuk tahu bahwa puasa itu adalah seperti itu kan tidak sampai 1 menit ya. Tadi dengan menyampaikan itu sudah paham. Oh, puasa itu secara fikih menahan lapar dan dahaga dari turut. Itu secara keilmuan fikih mudah nggak kita melakukan? Mudah. Yang jadi masalah adalah ketika puasa ini bisa nggak berpengaruh dan kita lihat dari segi keimanan. Bahwa ketika kita berpuasa, kita itu juga sedang menguatkan keimanan kita. Bahkan sampai pada ihsan. Anak-anak SD, anak-anak TK secara fikih mungkin berpuasanya mudah. Dia hanya menahan lapar dan dahaga saja gitu. Semua orang bisa. Jangankan orang yang Islam, Muslim, yang non aja juga melakukannya dan bisa. Tapi dalam konteks keimanan belum tentu masing-masing kita bisa mempertahankan bahkan sampai melandasi keimanan kepuasa kita ini dengan keimanan. Padahal bahwa ayatnya itu Allah perintahkan kepada orang yang beriman. Begitu kan, sangat jelas sekali. Belum lagi nanti kalau kita kaitkan dengan materi kita nih. Materi kita itu kan rugi sekali orang yang dapat bulan tapi dia tidak diampuni, tidak dapat ampunan. Kalau hadis Rasul tadi gimana? Man soma Ramadan. Nah, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan syarat apa? Iman terus wahtisaban apa? Berusaha mencari keridhaan Allah ya. Itu baru dia akan ghufirallahu, akan diampuni dosa-dosa mata kodama yang dulu-dulu akan diampuni oleh Allah SWT. Berarti jelas Rasul sampaikan kepada kita siapa orang-orang yang berpuasa lalu tidak mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosanya. Siapa? Berarti orang-orang yang di luar dalam hadis tersebut. Maksudnya? Yang mereka enggak, kan dalam hadis tersebut disebutkan tentang orang yang diampuni adalah ciri-cirinya 2. Apa itu? Yang beriman sama yang hebat sekali, subhanallah. Benar. Jadi ternyata puasa bisa menjadi wasilah kita mendapatkan ampunan dengan syarat bukan sekedar puasa secara fikih, secara keislaman hanya menahan lapar dan dahaga, tapi harusnya dibarengi dengan iman dan ikhtisaban untuk mendapatkan keridhaan dari Allah SWT, dimaknai dengan ikhlas gitu intinya. Nah, Bapak jamaah rahimakumullah, bisa kita bayangkan ya, Rasulullah mendakwahkan agama kita itu berapa tahun? 40 sampai beliau wafat. Iya, berapa tahun berarti? 40 tahun. 40 tahun? Sejarah budaya. Rasul diangkat menjadi nabi usia 25. 25 tuh nikahnya. Nikahnya ya. Udah nikah belum? Belum. Segera nikah. Usia 25 nikah, tapi diangkat menjadi nabi dan rasul usia 40 tahun. Terus meninggal 63 tahun. Berarti dakwah Rasul menyampaikan agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu dinul Islam, inna dina indal Islam, itu berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. Terus berada di Mekah berapa tahun? Setelah hijrah. Berarti iya, berapa tahun di Mekah? Di Mekah sebelum hijrah 13 tahun, kemudian berhijrah ke Madinah 10 tahun. Ada ulama kemudian mengingatkan kepada kita semuanya bahwa agama ini tersampaikan kepada manusia, agama yang dibawa oleh Rasulullah tentunya bukan nabi-nabi sebelumnya. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, ajarannya itu disampaikan 23 tahun, 13 tahun berada di Mekah, yang inti materi di Mekah itu adalah masalah keimanan, sementara di Madinah adalah masalah ibadah dan muamalah kehidupan ini. Berarti secara prosentase pembagian penyampaian agama, Allah memberikan contoh pada Rasulullah untuk menguatkan keimanan butuh waktu lebih lama dibanding keislaman atau ibadah kita. Karena menyampaikan keimanan itu 13 tahun, sementara untuk ibadah dan muamalah itu hanya 10 tahun. Disinilah maka jamaah rahimakumullah, ketika kita lihat di sekitar kita masyarakat muslim umumnya, jangan-jangan sementara ini banyak kajian-kajian yang kita terima itu kajian-kajian sifatnya fikih,
sifatnya keislaman, belum menyangkut tentang keimanan. Padahal kalau bicara keislaman itu adanya apa? Padu terus. Kita umat ini selalu diadu domba terus gitu. Nah itu kan sangat bahaya sekali. Sementara seandainya kemudian kita dasari agama dengan keimanan, insya Allah yang menyatukan kita itu, kalau kaifiatul ibadah, bagaimana cara ibadah itu mesti akan berpecah belah kan. Banyak madhab di sana, banyak pendapat di sana, masing-masing daerah akan berbeda, begitulah. Keimanan itu ternyata sangat penting sekali. Bahkan Rasul menyontohkan 13 tahun beliau mendidik umat ini agar betul-betul di generasi yang sangat hebat sekali. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini contoh. Ini sekarang kan Bapak Ibu anak-anak kita yang kelas 9 mulai hari besok, hari Sabtu besok katanya ada TUC. Ingat saya dulu ketika kuliah pas bulan Ramadan itu ada ulangan tengah semester gitu. Ulangan, singkat cerita sudah rampung, saya keluar, lah ada temen nanya ke saya, mas apa? Tadi itu di ruangan saya Pak dosennya yang ngawasin keluar ruangan. Kenapa? Ya nggak tahu keluar. Terus teman-teman saya semuanya pada nyontek gitu. Di bulan Ramadan mereka berpuasa nyontek dengan entengnya. Karena apa? Pak dosen keluar gitu. Lah kemudian saya nanya sama yang bersama, kamu juga ikut nyontek gitu. Kira-kira kalau panjenengan itu dalam situasi kayak gitu, teman-teman panjenengan pada nyontek semua, kira-kira nyontek gak? Padahal bulan puasa loh. Padahal bulan puasa. Mikir apa? Ikut nyontek juga. Ikut nyontek atau enggak gitu. Kira-kira generasi kita sekarang akan ikut nyontek nggak dalam situasi seperti itu? Satu kelas dosennya nggak ada, yang lain pada nyontek, kita sendiri nggak nyontek, berani nggak? Mesti kita akan mengatakan kalau begitu, sorry saya juga ikut nyontek. Begitu. Ternyata apa yang teman saya itu? Ketika saya kamu juga nyontek, jawaban dia apa? Mas, hari ini aku puasa mas, hari ini aku pakai jilbab mas. Kalau seandainya aku tadi nyontek, mending aku tidak puasa mas, mending aku lepas jilbab aku mas. Wah itu wah yang pun. Ada seorang remaja putri yang berani menjawab seperti itu, hebat nggak itu? Hebat sekali itu. Tetapi mungkin prosentasenya sedikit. Nah inilah Bapak jamaah rahimakumullah, bagaimana fungsi keimanan yang harusnya memang kita tanamkan dalam diri kita, terutama ketika kita berpuasa. Tidak hanya sekedar kaitan puasa kita, karena maaf saja, mungkin bisa saja kita jam 8 pagi masih di rumah, masih ada sisa makanan sahur tadi malam, mungkin ada lauk rendang, kan enak banget tuh. Insyaallah. Pedes gitu. Itu jam 8 siang, itu kira-kira kita di rumah sendirian berani nggak makan? Sedang puasa di bulan Ramadan. Mungkin kalau kita tanya semua sahabat kita akan nggak berani, karena apa? Allah Maha melihat, ya kan? Sendirian di rumah, apa sih sulitnya kita makan? Tapi nggak berani karena sedang jadi, iman kita pada puncaknya ya. Setelah itu pergi ke kampus, ikut ulangan kayak tadi itu tengah semester. 1 jam berikutnya kita hadapi di ruangan pada nyontek karena nggak ada pengawas. Kita ikut nyontek nggak? Kemungkinan ikut nyontek. Berarti bisa dibayangkan di rumah jam 8, begitu kita pada puncak keimanan, karena kita tidak berani makan walau dalam keadaan sendiri karena kita yakin Allah Maha melihat, tapi 1 jam berikutnya dengan entengnya kita menyontek karena kita takut dengan pengawas dan pengawasnya nggak ada. Di mana letaknya Allah? Hilang ketika itu. Dan terjadi nggak kayak gitu? Sangat mungkin di dalam kehidupan kita ketika kemudian kita tidak mencoba menanamkan dalam diri kita bagaimana bahwa puasa yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar ritual ibadah, tetapi juga harus dibarengi dengan keimanan. Dan itulah berat sebetulnya jamaah rahimakumullah. Karena apa? Ya kalau kita pikir-pikirkan memang kayaknya ibadah yang apa ya, yang bisa disambi. Tahu disambi? Tahu. Apa? Bisa sambil megang pekerjaan yang lain. Pekerjaan yang lain. Apa ibadah apa? Puasa. Puasa ya? Kalau sholat bisa nggak sambil ngobrol? Nggak bisa. Nggak bisa. Apalagi. Tapi kalau puasa, ini kita puasa ngobrol. Iya. Bisa dibayangkan. Yang kita obrolkan apa? Materi. Yang kita obrol. Tetapi di luar forum kayak begini kita ngobrol nggak? Iya. Apa yang kita obrolkan? Banyak macam-macam. Itulah pintu kemudian kita tidak mendapatkan maghfirah.
Iya kan? Maka kata Rasul juga ingatkan, sering banget kita tahu mendengar itu gimana? Kalau Rasulullah, kam min imin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atos. Berapa banyak orang yang mereka berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali Lapar dan dahaga. berarti dapat ampunan nggak kayak gitu? Enggak dapat. Dapatnya apa? Lapar sama haus. Haus aja gitu. Kan eman-eman sekali. Sehingga Allah, sebetulnya materi ini sangat menarik sekali untuk kemudian Bapak Ibu semuanya kupas dan dicari dalil-dalil tentang bagaimana meruginya ketika kita berpuasa, tetapi kemudian kok justru tidak mendapatkan ampunan. Padahal itu juga menjadi sesuatu yang tidak hanya disampaikan sekali Rasulullah tentang puasa. Bahkan ketika Rasul menyampaikan ketika kita menghidupkan malam kita dengan mendirikan sholat, itu kan hadisnya juga sama. Yang satu man soma Ramadhana, yang satunya lagi man koma Ramadhana imanan wahtisaban. Itu belakangnya apa? Sama, gufirullahu ma taqaddama min dzambik. Yang satu man soma barang siapa yang berpuasa, yang satunya lagi man koma barang siapa yang menegakkan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita sudah berlelah-lelah berpuasa, malam harinya kita sudah bersusah payah melaksanakan tarawih untuk menegakkan sholat di malam hari, tidak mendapatkan apa-apa. Betapa meruginya kita sebetulnya seandainya tidak termasuk dari golongan-golongan yang ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Sehingga Bapak sekalian rahimakumullah, tentu kita sangat berharap sekali bahwa posisi tentang pemahaman kita terhadap ibadah bulan puasa ini sangat kita kuatkan untuk betul-betul mengoptimalkan agar kita mendapatkan pahala, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah dulu di zaman Rasulullah, itu ada sahabat bernama Tolha bin Ubaidillah. Tolha bin Ubaidillah itu suatu saat beliau di zaman itu mendapati ada dua orang lelaki yang menghadap pada Rasulullah. Ngapain menghadap? Beliau berdua ini ingin menyatakan keislamannya, begitu, menghadap kepada Rasulullah. Lalu ketika menghadap, tentu biasanya orang yang baru masuk Islam, dia menjadi seorang mu'alaf gitu ya, semangat ibadahnya gimana? Tinggi ya, begitu. Dibanding kita ini gimana? Kadang kita merasa kita kan Islam dari kecil. Udah Islam belum? Udah syahadat. Udah itu. Jadi kadang kita ini dua orang ini berbeda karena baru saya menyatakan keislamannya, sehingga semangat untuk menjalankan agama sangat tinggi sekali. Bahkan sampai yang satunya itu asyadu istihadan, ada asyadu mustahidan. Dia lebih semangat untuk berjuang di jalan Allah. Suatu saat berperang bersama Rasulullah. Lah si Fulan A itu ternyata ustushhida, meninggal dunia. Sementara yang Fulan B yang bareng-bareng masuk Islam ini tidak meninggal dunia 1 tahun berikutnya. Singkat cerita, jamaah rahimakumullah, si Tolha bin Abdullah itu ro'a fil manam itu apa? Ro'a fil manam itu melihat dalam mimpinya, bermimpi bahwa beliau sedang duduk di depan pintu surga bersama dua orang itu. Dua orang yang sudah sama-sama meninggal semua, tetapi yang satu lebih dulu meninggal dalam mati syahid, kemudian yang satu meninggal setahun berikutnya. Nah, ternyata Bapak sekalian, ketika berada di depan pintu itu, keluarlah seorang lelaki dari dalam surga, dalam keterangan dan menyampaikan dia adalah malaikat penjaga surga, terus menyuruh masuk salah satu dari dua orang yang sudah meninggal itu, dan sahabat Tolha bin Ubaidillah melihat, menurut jenengan yang disuruh masuk yang mati syahid dulu atau yang mati akhir? Mati syahid dulu kan? Betul. Ternyata apa? Yang disuruh masuk bukan yang mati syahid dulu, justru yang meninggal terakhir itu. Padahal dia tidak mati syahid, disuruh masuk surga dulu, begitu. Selagi itu mengajak masuk surga, kemudian keluar lagi mengajak yang mati syahid masuk surga. Berarti yang mati syahid masuknya carry. Kok carry? Bahasa Indonesianya apa carry? Terakhir. Oh, terakhir. Terakhir kan carry yuk. Iya begitu ya. Belakangan. Oh, belakangan, betul. Masuk belakangan itu. Masuk belakangan. Lah, ketika kayak gitu sahabat ulama semacam apa ya? Bukan takjub, heran. Kok bisa ya?
Takjub heran. Takjuran ya? Heran betul. Oh ya. Iya. Heran kok bisa. Nah, pagi harinya bercerita pada para sahabat. Sahabatnya juga pada ikut heran. Kok bisa ya? Wah, ketika sahabat cerita kayak gitu, terdengar pada Rasulullah. Rasulullah bilang, kenapa? Wa aina takjabun? Kenapa kamu merasa heran terhadap peristiwa itu? Wa aisyah dalika takjabun. Apa yang menyebabkan kalian semuanya heran terhadap itu? Nah, para sahabat bertanya, Rasul, kan aneh. Itu bahasa kita ya. Kan aneh. Maksud yang masuk duluan yang mati akhir, bukannya mati syahid itu. Nah, kemudian di dalam riwayatnya itu Rasul sampaikan, saya bacakan saja dalam matan hadisnya itu. Nih, min aidzalika ta'jabun. Kenapa kalian semuanya itu kok merasa heran terhadap peristiwa itu? Faqalu, mereka berjawab, ya Rasulullah, hadza kana asadu rajulaini ijtihadan summa susida wa dakhala hadzal akhir al jannah qablahu. Ini yang satu lebih semangat berjuangnya dan mati syahid, kok masuk surganya setelah yang itu, begitu kan? Sahabat bertanya kayak begitu. Terus faqala Rasulullah, apa jawaban Rasulullah? Alaisa qad makasa hadza ba'dahu sanatun. Bukankah dia yang dimasukkan surga dulu itu hidup 1 tahun berikutnya? Begitu kata Rasul. Qalu, para sahabat menjawab, bala, benar ya Rasulullah. Beliau ada tambah usia, yaitu 1 tahun lagi. Terus kemudian kata Rasul, qala a'adraka Ramadan fasoma wa shola kadza wa kadza min sajdatin fis sana. Bukankah dia mendapati Ramadan? Terus dia berpuasa dan melaksanakan sholat, melaksanakan sujud dalam 1 tahun berikutnya, begitu. Jawaban para sahabat gimana? Qalu bala, benar ya Rasulullah. Terus kemudian Rasul sampaikan pada para sahabat, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardi. Bisa dibayangkan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setelah Rasul memberikan sekian banyak pertanyaan yang sesuatu menakjubkan itu bagi para sahabat, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ardi, bahwa jarak antara keduanya, ketahuilah para sahabat, itu lebih jauh jaraknya dibanding jarak langit dan bumi. Artinya jarak surga antara yang masuk duluan dengan yang masuk yang akhir itu jaraknya jauhnya lebih jauh dari jarak langit dan bumi. Inti dari riwayat itu berarti apa? Bulan Ramadan bisa meningkatkan derajat. Bisa meningkatkan derajat, bahkan melebihi yang mati syahid. Mati syahid itu kan, subhanallah. Ini kalau kemudian kita pahami itu, kan tentu akhirnya akan apa ya? Akan memotivasi kita iman sekali. Tapi kan syaratnya apa? Imanan mati. Iya, iman mati coba. Dalam riwayat ini syaratnya apa itu? Dalam riwayat ini syaratnya apa? Dia adroka Ramadan, tapi sholat wa qoma hadza wa tapi syaratnya dia berpuasa. Anak Ramadan nggak puasa. Atau mungkin naudzubillah kita puasa tapi nggak dapat ampunan. Ya kan sia-sia. Apakah bisa mengangkat melampaui derajat kita, meninggikan surga kita? Ya kan enggak. Kalau kita melihat dari keterangan tadi, sebab Rasul sampaikan si fulan B yang dimasukkan duluan itu menemui Ramadan, tapi dia mengoptimalkan Ramadannya dengan puasa, dengan sholat, meningkatkan ibadah, banyak sujud, sehingga dia berhak untuk mendapatkan ampunan. Kapsul seperti itu. Ini mampu mengangkat derajat melebihi derajat orang yang mati syahid. Kalau begitu milih mati syahid atau mati Ramadan? Mati nanti waktunya. Lah iya, waktunya masih pas Ramadan ya. Oh, Ramadan ya. Mumpung kalau berdasar cerita. Iya, mumpung. Tapi kayaknya sekarang belum. Oh, belum. Nah, jadi begitu. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, betapa ketika kita memahami inilah upaya bagaimana diri kita ini mengimankan puasa yang kita lakukan sehingga betul-betul kita akan mendapatkan kebahagiaan berupa surga. Karena apa janji Rasul? Bahwa farhatan lisoim, ya, bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan 2 faroh. Apa faroh? Kabar gembira. Farhah, farih, kebahagiaan, kesenangan. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, ketika berbuka, ketika indah fitri, ketika berbuka. Kemudian yang kedua,
Ketika diberi balasan. Ketika diberi balasan, atau inda liqa'i rabbihi, ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, betapa seandainya kemudian kita berpuasa lalu kita mendapatkan ampunan, mestinya kebahagiaan ketika kita berpuasa itu betul-betul sesuai yang Rasul sampaikan. Ada dua kebahagiaan, yaitu ketika berbuka dan ketika ketemu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya pertanyaannya Bapak Ibu, apakah bahagia kita ketika berbuka itu bahagia karena iman, atau bahagia karena fikih, atau bahagia karena akhlak? Maksudnya gimana? Kalau kemudian ketika kita namanya anak-anak itu pas waktu buka puasa senang nggak dia? Senang. Senangnya kenapa sama senang? Nemu tajil. Oh, nemu takjilan gitu. Berarti anak-anak itu berbahagia nggak ketika berbuka puasa? Bahagia. Iya, bahagianya kenapa? Ya, karena secara fisik ada konkret. Ini makanan yang seharian tidak saya makan. Ini tiba saatnya. Lalu apa yang terjadi? Balas dendam dia. Begitu ya, cola ya, es buah. Akhirnya mau sholat maghrib kepenuhan perut. Nggak jadi sholat maghrib. Nah, ini berarti dia bahagia, tapi konteks bahagia hanya sangat sekali gitu. Sehingga saya pernah mendapatkan materi itu bahwa tingkat kebahagiaan itu ada 3. Farah itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan yang sesaat, kemudian yang kedua tingkatan yang ya agak lama berpuasa, tapi ada yang bahagia sifatnya abadi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kebahagiaan yang sifatnya sesaat itu ya contoh tadi, kalau kita haus lagi naik bis, dilalah nggak kita lupa nggak bawa air putih, terus ternyata perjalanan masih 4 jam, haus banget gitu. Kira-kira ketika itu sesuatu yang membahagiakan kita itu apa? Minum. Gitu. Terus turunlah kita, yang kita cari apa? Air minum. Paling kita butuh berapa? 1 botol aja. 1 botol, bahkan mungkin 1 botol nggak habis. 3 teguk aja. Tadi kita berpikir betapa bahagianya kalau kita mendapatkan air. Setelah kita minum 3 teguk, gimana perasaannya? Cukup. Sudah 1 gelas cukup nggak? Setelah itu kalau kita dihidangkan 10 gelas, kira-kira gimana perasaan kita? Butuh nggak? Nggak butuh. Bahagia nggak? Enggak. Itulah bahagia yang sifatnya sesaat sekali. Apakah puasa kita yang Rasul iming-iming kebahagiaan ketika berpuasa adalah hanya seperti itu? Ya sih boleh-boleh saja lah gitu. Cuma kan maneman, itu paling ya puasanya anak-anak, jadi kebahagiaan yang sesaat. Kebahagiaan yang sifatnya sesaat saja. Nah, mestinya kita tidak kepengen itu. Kemudian yang kedua adalah apa? Agak lamaan sedikit lah. Contoh umpamanya kalau tadi itu sak teguk sudah rampung, hilang kebahagiaannya karena sudah minum, sudah ditawari 10 gelas, sudah nggak butuh lagi gitu. Tapi berikutnya ada contoh kalau orang mungkin pengen punya mobil, pengen naik pangkat gitu kan, kayaknya wah saya kalau punya mobil itu senang banget. Tapi coba setelah punya mobil gimana perasaannya? Ya paling seminggu atau 2 minggu senang lah, kita pamerin kemana-mana atau gitu, walau nggak kotor kita bersihin biar orang lihat gitu. dilapin terus gitu. Itu paling berapa bulan gitu kan, sesaat lah. Setelah itu udah biasa saja begitu. Nah, jangan puasa kita itu juga ya udah bagus meningkat. Kalau tadi cuma pas buka puasa tok rampung, tapi ini enggak, ada berperilaku, bertingkah laku, kebaikannya sampai ya paling nggak sampai bulan Syawal lah begitu. Setelah Ramadan kan agak lumayan gitu, agak ngefek gitu. Nah, tadi ngefeknya cuma pas buka tok. Tetapi ada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati, di mana ketika kita berbuka puasa tidak hanya sekedar melepaskan lapar dan dahaga, tetapi terucap dalam doa kita. Gimana doanya? Doa buka puasa. Allahumma lakasumtu. Ya Allah, untuk mula aku berpuasa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu, dan padamu aku beriman percaya Allah. Terus lanjutannya doanya gimana? Karena nggak buka lupa. Ini harus nunggu bukaan dulu. Nunggu takjil baru nanti loading. Kata anak-anak baca doa buka puasanya batal puasanya. Jadi wabika aman tuh wa ala rizki kaum tuh intinya iman semua itu doa itu.
tidak sekedar ritual berbuka, tetapi itu iman. Wabika amantu wa ala rizkika aftortu. Aku berbuka itu atas rizkimu ya Allah. Iman sekali itu. Terus kelanjutnya gimana? Biasanya udah birahmatika ya Rahman. Oh, pendek itu ya. Pendek. Oh, berarti kelamaan ya panjangnya gitu. Udah. Selok lapar. Pengen buka. Oh, ya gitu. Begitu, Bapak sekalian. Jadi betapa pada kesempatan kali ini Allah telah takdirkan kita semuanya untuk bertemu dalam forum yang sangat indah sekali ini. Mudah-mudahan sebagai salah satu keyakinan kita, Allah menakdirkan kita menjadi hamba-hambanya yang baik, sehingga kita dimudahkan untuk memahami agama kita, sehingga Bapak Ibu terus ikuti acara yang kita laksanakan dan selalu di subscribe ya. Oh, di subscribe. Terus apa lagi iklannya? Di like. Oh, di like, di share juga. Di share juga ya, gitu. Itu menjadi takdir Allah kebaikan. Demikian Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini dengan materi kita yaitu ruginya kita jika berpuasa tapi tidak mendapatkan ampunan. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan materi yang disampaikan oleh beliau, oleh Ustadz Mujibur Rahman SPD MPD. Semoga apa yang sama-sama kita dengarkan, kita simak tadi bisa kita resapi, kita pahami, kemudian kita bersama-sama amalkan untuk kemudian meningkatkan kualitas diri kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.